Perkenalkan, nama saya Syahrullah dengan NIM 105721102421. Di sini saya akan membahas sebuah studi kasus yang berjudul Monopoli Kargo Maskapai Penerbangan. Sebelum masuk di studi kasus, alangkah baiknya kita tahu apa itu etika bisnis. Etika atau seperti lazim disebut etik berasal dari bahasa Latin etika. Etos dalam bahasa Yunani artinya norma-norma nilai, kaidah, ukuran bagi tingkah laku yang baik. Etika perlu dipahami sebagai sebuah ilmu filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral. Etika bermaksud membantu manusia untuk bertindak secara bebas dan dapat dipertanggungjawabkan. Etika bisnis dapat dilihat dari suatu usaha untuk merumuskan dan menerapkan prinsip-prinsip dasar etika di bidang hubungan ekonomi antar manusia. Dapat juga dikatakan bahwa etika bisnis menyoroti segi-segi moral dalam hubungan antar berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis. Pengertian monopoli. Di dalam bisnis, persaingan merupakan sebuah hal yang lumrah dilakukan oleh pelaku bisnis. Persaingan ini dilakukan para pelaku bisnis untuk menunjukkan keunggulan dari produk yang mereka hasilkan, sehingga konsumen bisa tertarik untuk memilih produk mereka dibanding produk yang dihasilkan oleh pesaing mereka. Persaingan ini juga dilakukan untuk meningkatkan keuntungan yang dihasilkan sehingga perusahaan bisa mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Monopoli merupakan salah satu bentuk persaingan yang tidak sehat. Di dalam proses bisnis, monopoli merupakan pemusatan kekuatan ekonomi yang dapat dilakukan oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi atau pemasaran atau barang jasa tertentu sehingga dapat merugikan kepentingan umum serta menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Pada dasarnya, persaingan bertujuan untuk mendesentralisasi kekuatan ekonomi agar tidak berpusat pada satu pelaku usaha saja. Namun, monopoli justru bersifat sebaliknya, yaitu hanya memusatkan kekuatan ekonomi pada satu atau kelompok pelaku usaha saja. Contoh bertanggung jawab dalam bisnis syariah. Yang pertama, pengendalian diri. Pelaku bisnis dapat mengendalikan diri untuk tidak memperoleh apapun dari siapapun dan dalam bentuk apapun, dan tidak memperoleh keuntungan dengan cara yang curang. Kedua, pengembangan tanggung jawab sosial. Pelaku bisnis dituntut untuk peduli dengan keadaan masyarakat sekitar. Dalam hal ini, bukan hanya dalam bentuk uang, melainkan lebih kompleks lagi. Yang ketiga, mempertahankan jati diri. Yang keempat, menciptakan persaingan yang sehat. Penyimpangan etika bisnis dalam monopoli kargo maskapai penerbangan. Salah satu contoh yang menunjukkan kegiatan menyimpang dari etika bisnis dalam bidang kargo maskapai penerbangan adalah kasus dari Lion Air Group, yaitu PT Lion Mentari, PT Batik Air, dan PT Lion Express yang telah melakukan praktik diskriminasi melalui kerjasama penjualan kapasitas kargo dalam jasa pengangkutan barang di berbagai bandara, yaitu Bandara Halim Perdana Kusuma, Bandara Kuala Namu, Bandara Juanda, serta Bandara Han Nadim ke Bandara Soekarno-Hatta. Perkara ini bermula dari adanya penumpukan kargo barang dan pos yang terjadi di Bandara Han Nadim, Batam pada Juli sampai September 2018. Di dalam perjanjian antara PT Lion Mentari, PT Batik Air Indonesia, dan PT Wings Abadi dan PT Lion Air Express, KPPU menemukan adanya hak istimewa bagi PT Lion Air Express untuk menggunakan kapasitas kargo sebesar 40 ton per harinya untuk keempat rute penerbangan yang sudah disepakati. Tindakan ini memang terbukti mempersulit akses pengiriman barang bagi agen kargo resmi lain selain PT Lion Air Express. Akan tetapi, tindakan diskriminasi ini tidak berjalan efektif karena agen-agen ini justru pindah ke maskapai penerbangan lain.
Atas berbagai bukti yang ada dalam kasus ini, Majelis Komisi KPPU akhirnya memutuskan bahwa PT Lion Mentari, PT Batik Air Indonesia, dan PT Lion Express terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Pasal 19 huruf D tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam hal ini, PT Wings Air tidak terbukti melanggar peraturan perundang-undangan karena memiliki rute penerbangan yang ada di dalam kasus ini. Selain itu, Majelis Komisi juga mengenakan denda terhadap ketiga perusahaan ini masing-masing sebesar 1 miliar rupiah. Namun dikarenakan adanya pertimbangan pandemi COVID-19 dan fakta bahwa perjanjian tersebut telah dihentikan, maka ketiga perusahaan ini tidak perlu membayar denda yang telah diputuskan kecuali jika dalam kurun waktu 1 tahun ketiga perusahaan ini melakukan lagi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal D 19 huruf D. Dari pembahasan kasus Lion Air yang telah dilakukan, terdapat beberapa unsur etika bisnis yang dilanggar dalam praktik bisnis Lion Air, yaitu kejujuran, keadilan, dan tolong-menolong. Unsur kejujuran di sini dilanggar dalam konteks melakukan kerjasama kepada beberapa pihak dalam bentuk kegiatan yang menginisiasikan praktik monopoli. Tidak hanya itu, terkait dengan monopoli, pelanggaran atas peraturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menjadi bentuk ketidakjujuran dengan tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Gambaran dari pelanggaran unsur keadilan dalam kasus Lion Air ini adalah dengan tindakan mencoba mencari keuntungan dengan merugikan orang lain. Pihak yang dirugikan di sini adalah para pesaing dan konsumen. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah diatur mengenai larangan praktik monopoli dalam kegiatan persaingan usaha. Larangan atas praktik monopoli tersebut adalah upaya dalam perlindungan para konsumen dengan subjek tertuju adalah para pelaku usaha. Berdasarkan contoh kasus di atas dapat dilihat betapa pentingnya penerapan etika bisnis untuk meminimalisir terjadinya kecurangan dalam praktik. Salah satunya monopoli. Kegiatan sebuah perusahaan tidak boleh merugikan orang lain, mulai dari pesaing hingga konsumen, terlebih lagi hanya untuk mengejar keunggulan semata. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.